的单阁，负责整与单阁相挨着的用武器炼制。至于那些投靠而来的人，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-393 sampai 394. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, secara mengejutkan, Beije tiba-tiba saja menghabisi Xuan Wuxin. Tapi tentu saja dia tidak ingin semua ini diketahui oleh orang-orang Gunung Xuankong. Maka karena itulah dia memberikan tuduhan kepada Mu Yun. Selain itu, Beije juga meminta Mu Yun untuk menghabisi dirinya. Alasan dia meminta hal tersebut karena Beije merupakan keturunan dari ular hitam Tian Yun. Jadi dia itu harus mengalami kejadian di antara hidup dan mati. Tidak berhenti sampai di sini saja. Ia juga memakan pil Void Immortal untuk meningkatkan kekuatannya. Beije pun mengeluarkan ular hitam Tian Yun secara paksa agar bisa mengambil alih kembali tubuhnya. Merasa kalau dirinya telah menjadi lebih kuat dari Mu Yun, Beije pun mulai meremehkannya. Sampai pada akhirnya Rengang pun muncul dan langsung saja melancarkan serangan kepada Beije, yang mana itu seketika saja membuatnya ketakutan. Para tetua sama sekali tidak mampu melindungi Beije karena kekuatan Rinnegan dan pria di sebelahnya sangatlah besar. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang dikirim oleh Kusing dari Lautan Pahit. Saat ini Beije sedang putus asa karena bisa saja dirinya meninggoy. Sampai padanya leluhurnya pun datang, yang mana beliau ini adalah Bai Wusheng. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xuan Yunde yang menghentikan pertarungannya mulai mencari keberadaan dari Xuan Wuxin. Ia melihat ke sana kemari namun tidak kunjung menemukannya. Sampai padanya Mu Yun meminta untuk melihat ke dalam laut, yang mana Xuan Wuxin sudah larut. Ini semua tentu membuat Xuan Yunde marah kepada Mu Yun dan berjanji akan menghabisinya. Namun belum sempat melancarkan serangan, ia itu dihentikan langsung oleh Bai Wusheng. Ia tahu betul betapa kesalnya Xuan Yunde melihat Xuan Wuxin meninggoy. Tapi dia mengingatkan Xuan Yunde kalau seorang jenius yang telah meninggoy bukanlah seorang jenius lagi. Siapa yang menyangka kalau Xuan Wuxin yang merupakan salah satu murid berbakat dari Gunung Xuankong tidak mampu mengalahkan Mu Yun. Jadi Bai Wusheng pun menganggap Xuan Wuxin hanyalah sampah saja, dan dia itu tidaklah layak untuk dibela. Walaupun begitu, Xuan Yunde masih sulit untuk bisa menerima semua ini. Sedangkan di sebelah lain, pertarungan Tetua Lin Jin menghadapi Tian Heng masih terus berlanjut. Bisa terlihat dan jelas kalau pertarungan di antara mereka bisa dikatakan cukup seimbang. Sampai padanya serangan yang Lin Jin lancarkan mampu menekan Tetua Tin Heng. Sedangkan untuk Xing Mangyu sendiri masih terlibat dalam pertarungan sengit dengan Tetua Han. Bahkan Xing Mangyu itu dipaksa untuk bertahan. Bai Wusheng memberitahu Ji Wusheng kalau mereka harus kembali pulang. Ji Wusheng pun paham, namun sebelum pergi ia memberitahu kalau Yiku jauh lebih baik daripada 10.000 tahun yang lalu. Jadi dia yakin kalau kedua tuannya pasti akan senang ketika mengetahui hal tersebut. Ji Wusheng berjanji kalau kedepannya Yiku tidak akan seberuntung ini lagi. Di saat ingin pergi, Beije merasa kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghabisi Mu Yun. Namun Bai Wusheng kembali memberikan pukulan manja kepadanya. Ini pun membuat Beije kesal. Ia berjanji di pertemuan selanjutnya dia itu akan menghabisi Mu Yun. Beije pun pergi karena tidak ingin membuat leluhurnya kembali marah. Di sini Bai Wusheng sudah tahu kalau Mu Yun memiliki hubungan dengan Venerable Yun. Jadi berdasarkan semua itu, maka Gunung Xuankong tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan bebas. Bai Wusheng pun pergi bersama dengan para tetua lainnya. Sedangkan di sisi lain ada tetua yang tertinggal dan harus berakhir dengan kekalahan. Karena orang-orang Gunung Xuankong telah pergi, jadi Tetua Han dan yang lainnya pun ikut menyusul. Mu Yun akan menunggu kedatangan orang-orang itu lagi. Nah, di sini dia pun berterima kasih kepada Rinnegan. Ia meminta Mu Yun untuk tidak memikirkan hal tersebut karena ini adalah perintah dari ketuanya. Selain itu, orang yang berada di sampingnya suatu hari nanti akan Mu Yun ketahui.
Karena ini semua sudah berakhir, jadi Renggeng dan peri ini pun pergi dari sana. Muyun menanyakan pendapat Yiku mengenai kedua orang itu, yang mana Yiku tahu betul kalau mereka itu sangatlah kuat. Tidak lama kemudian, Xiao Yuner pun mendatanginya. Muyun pun berterima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan. Sebenarnya Xiao Yuner tidak ingin hubungan mereka secanggung ini. Namun apa daya, saat ini dia itu sedang mewakili tanah suci Xuanyu. Muyun meminta untuk menunggu sampai urusan aliansi darahnya selesai diatur dengan baik. Karena setelah semua itu dirinya akan bertemu dengan orang-orang tanah suci Xuanyu. Mendengar hal tersebut, Sioner pun menangis karena dia itu harus kembali berpisah dengan Muyun. Muyun pun memberikan pelukan hangat kepada Xiao Yuner. Selain itu, dirinya berjanji akan selalu melindungi para gadisnya. Melihat hal ini, Xing Mangyu merasa mereka datang di waktu yang kurang tepat. Sadar Xing Mangyu sedang cemburu, Muyun pun mencoba untuk menenangkannya. Namun dia itu malah dijahili. Berhubung masalah di tempat ini sudah selesai, jadi Bibi Yun dan Xiao Yuner pun akan kembali ke tanah suci Xuanyu. Mereka pun memberikan ucapan salam perpisahan kepada Muyun. Yang pergi tidak hanya mereka saja, namun Muyun bersama anggotanya mulai melanjutkan perjalanan untuk kembali ke aliansi darah. 来，我们来的不是时候了。行了，待会儿我人要没了。 Tidak butuh waktu lama, akhirnya Muyun dan yang lainnya sudah tiba di istana aliansi darah. Kembalinya Muyun membuat para tetua senang. Muyun menanyakan tentang kondisi aliansi mereka kepada penetua Ju. Dia yakin Muyun tidak akan tahu kalau selama periode kepergiannya, aliansi darah mereka sudah menjadi terkenal. Apalagi ketika Muyun mendapatkan kemenangan besar di dua kompetisi berbeda. Hal itu pun telah membuat aliansi darah terkenal di 3000 dunia kecil. Ada begitu banyak Master Pil, Master Bela Diri, dan bahkan penari datang untuk mencari perlindungan di aliansi darah. Penetua Ju pun meminta Muyun untuk melihat-lihat kemajuan aliansi mereka. Untung saja Pulau Lohun itu memiliki wilayah yang sangat luas. Jadi penetua Ju pun membanggakan beberapa gerbang aliansi darah. Jika mereka masuk dari sisi kiri gerbang, maka di sana ada Pavilion Pil. Yang bertanggung jawab di tempat itu adalah penetua Dongming. Selain menjadi ketua, dia itu juga menjadi guru dari beberapa alkemis muda yang berbakat. Mereka lah yang bertanggung jawab dalam persiapan pil dan pengobatan di seluruh aliansi darah. Di sebelah Pavilion Pil ada Pavilion Qi yang dipimpin oleh penetua Hian. Mereka lah yang bertanggung jawab atas semua pemurnian senjata untuk aliansi darah. 的单格负责整与单格相挨着的用武器炼制。 Di sebelah kanan gerbang terdapat tempat latihan seni bela diri. Di tempat itu juga mereka bisa beristirahat dan juga makan siang bersama para murid dari aliansi darah. Untuk ruang latihan sendiri mungkin akan dibangun di atas tempat tersebut. Kita pun diperlihatkan dengan para murid yang sedang melatih. Di antara mereka itu ada Zhu Youhi yang melatih dengan sangat keras. Nah, tepat di sebelah tempat pelatihan seni bela diri adalah Pavilion Formasi, yang mana Wang Xinnya sendiri yang akan bertanggung jawab pada Pavilion Formasi. Karena bagaimanapun kemampuannya dalam hal formasi sudah tidak main-main lagi. Penetua Ju memberitahu Muyun kalau yang paling dirinya pedulikan adalah bagaimana cara untuk menampung lebih banyak orang lagi di aliansi darah. Saat ini mereka berada di aula aliansi darah yang merupakan tempat para pemimpin aliansi untuk mendiskusikan hal-hal penting. Ruang tamu pemimpin sendiri berada di belakang aula utama. Selain itu, tempat tinggal bagi anggota aliansi darah sedang dalam pembangunan. Jika semua ini jadi, penetua Ju meyakini kalau aliansi darah akan sangat megah hingga bisa membuat 72 pulau iri kepada mereka. Namun untuk mencapai semua itu mereka telah mengalami krisis keuangan. Muyun merasa itu tidak terlalu menjadi masalah karena ia segera mengeluarkan 2 cincin penyimpanannya. Di dalamnya terdapat 200 miliar. Ia meminta penetua Ju untuk menggunakannya dulu dan jika tidak cukup mereka masih memiliki simpanan 100 miliar di Pavilion Tianbao. Menerima uang sebanyak ini tentu membuat hati penetua Ju senang karena dengan begini pembangunan mereka akan kembali dilanjutkan. Muyun akan membangun aliansi yang besar karena bagaimanapun Pulau Lohun adalah pondasi dari Raja Darah mereka, jadi harus memiliki kekokohan yang kuat. Muyun pun mulai melakukan sesuatu yang mana dia akan membangun istana Xiaoyu tepat di atas aula utama. Selain itu Muyun meminta penetua Ju untuk tidak sembarangan menerima orang masuk ke aliansi darahnya. Karena bisa saja itu adalah mata-mata.
至于那些投靠而来的人，一一查。 Jika melihat ada seseorang dengan identitas mencurigakan, maka Mu Yun tidak akan meminta mereka masuk ke dalam aliansi darah iblisnya. Penetoju paham dan mulai pergi dari hadapan Mu Yun. Nah, Mu Yun juga pergi keluar karena dia tahu betul kalau Pulau Lohun ini dikelilingi oleh laut. Jadi, jika berhadapan dengan susunan formasi batu ribut air yang besar, maka akan dapat dan mudah ditundukkan. Wang Xingya pun datang untuk menanyakan apakah Mu Yun akan membuat formasi untuk Pulau Lohun. Mu Yun membenarkan hal tersebut dan yang ingin dia buat adalah formasi pembunuh abadi Xuanming. Mendengar hal tersebut membuat Wang Xingya terpukau, karena bagaimanapun formasi itu sangatlah sulit untuk dibentuk. Jika Mu Yun berhasil menciptakan formasi kuno ini, maka akan mengejutkan seluruh kekuatan di 3000 dunia kecil. Mu Yun pun mulai melakukan sesuatu, yakni menggambar sebuah formasi dengan teknik uniknya. Dalam membuat sebuah formasi tidaklah mudah, bahkan dibutuhkan 1 hari untuk bisa ditata dari awal. Selain itu, mereka harus melakukan pembangkitan dalam formasi Xuanming. Mu Yun masih belum tahu apakah pertahanan utama mereka akan cocok digabungkan dengan formasi Xuanming. Wang Xingya pun mendekati Mu Yun untuk menenangkannya, karena ia akan memberikan bantuan kepadanya. Mu Yun paham dan ia tidak akan memikirkan hal itu dulu, karena bagaimanapun ia akan bersenang-senang bersama Wang Xingya. 云哥别着急。 Sejak saat itu, pola 3000 dunia kecil mulai terbentuk. Aliansi darah sendiri telah bekerjasama dengan Pavilion Tianbao untuk menghentikan transaksi bisnis antara Menara Lanjin dan Pavilion Bayangan. Keberadaan dari aliansi darah terkadang mulai diingat oleh semua orang dan mungkin juga disegani. Oleh karena itulah mereka pun menghabiskan waktu 5 tahun ini dengan keadaan yang sangat damai. Selama Mu Yun menikmati kedamaiannya, kita pun dibawa ke sebuah tempat, yang mana ini sepertinya adalah klan penyihir. Pria yang sebelumnya membantu Mu Yun, yakni Hu Yu, sedang melakukan sebuah ritual bersama dengan anggota klannya. Ini semua dilakukan adalah untuk meminta bantuan kepada Sisik Naga. Mereka pun memohon dengan hormat kepada kekuatan Sisik Naga agar bisa membantu nenek moyang klan penyihir untuk menangkal bencana. Ritual yang mereka lakukan sepertinya berhasil, karena saat juga Sisik Naga mulai mengalirkan kekuatannya kepada leluhur mereka. Melihat semua itu, Hu Yu pun yakin semua ini akan berhasil. Sampai padanya Sisik Naga pun mulai terlihat akan hancur. Sinao berpindah ke aliansi darah. Saat ini Mu Yun sedang sangat santuy, sampai padanya ia pun dikejutkan oleh kedatangan Meng Yun. Melihat dia yang panik, Mu Yun menduga kalau si Meng Yun telah melahirkan. Tapi Meng Yun tidak membenarkan hal itu, karena istri tuannya itu hanya ingin batu spiritual saja. Karena akhir-akhir ini sudah banyak batu spiritual yang dia habiskan hanya untuk memperkuat formasi pelindung sekte. Mu Yun pun agak kesal karena bagaimanapun Meng Yun itu datang dengan keadaan yang panik. Jadi Mu Yun sendiri pun menjadi panik. Ia pun memberikan cincin penyimpanan kepadanya dan meminta Meng Yun untuk tidak mengganggunya jika terjadi hal yang sepele saja. Meng Yun paham selain itu para istri Mu Yun sedang hamil. Jadi mereka juga tahu kalau di antara semua orang di aliansi darah hanya Mu Yun sendiri yang menganggur. Maka karena itulah dia ini diminta untuk menemui Mu Yun. Mendengar hal tersebut, Mu Yun pun memberikan pukulan manja kepada Meng Yun. Nah, sesaat kemudian Meng Yun pun pergi. Sedangkan Mu Yun penasaran si Meng Yun telah hamil selama 3 tahun. Namun perutnya itu sama sekali tidak berubah. Ia pun kebingungan kapan istrinya itu akan lahiran. Di tengah kebingungan Mu Yun, Bao Ling pun datang yang mana dia memberikan pujian kepada perkembangan aliansi darah. 怀条龙也敢生了呀！ 几年不见，你这血盟。 Nona Bao Ling memberikan pujian kepada Mu Yun karena hanya dalam 5 tahun saja aliansi darahnya bisa berkembang sepesat ini. Mu Yun senang dengan kedatangannya itu. Bao Ling memberikan sapaan kepadanya karena sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Mu Yun hanya tertawa saja dan Denny saatlah berterima kasih kepada Bao Ling dan Pavilion Tianbao. Karena selama 5 tahun ini sudah banyak membantu mereka. Ia juga yakin kalau belum lama ini Bao Ling juga sibuk, jadi dia memintanya untuk menganggap aliansi ini sebagai rumahnya sendiri. Sepertinya tujuan Bao Ling kemari bukanlah membawa kabar yang baik. Ia memberitahu kalau dalam 5 tahun terakhir, aliansi darah memang sangatlah berkembang. Namun beberapa hal telah terjadi di 72 pulau di Laut Selatan. Bahkan di sana bisnis mereka sempat terhenti. Sekarang Pavilion Tianbao tidak bisa melakukan hal yang sama di 72 pulau. Maka karena itulah mereka pun berencana untuk melakukan evakuasi di 72 pulau.
Muyun tentu terkejut tapi Bolin menenangkannya. Ia mengaku kalau aliansi darah memang telah mengambil beberapa bisnis dari Papilion Tianbao. Namun mereka sama sekali tidak marah, karena ini lebih baik daripada diambil alih oleh Menara Lanjin dan Papilion Bayangan. Saat ini 72 pulau telah dikuasai oleh aliansi darah. Jadi Papilion Tianbao hanya perlu mencapai kerjasama yang lebih tinggi lagi dengan mereka. Muyun baru menyadari hal itu dan dia tidak menduga kalau Menara Lanjin dan Papilion Bayangan akan mengambil tindakan terhadap wilayah Papilion Tianbao. Bolin membenarkan hal tersebut. Bahkan baru-baru ini Menara Lanjin dan Papilion Bayangan mereka sangatlah licik karena mampu memanipulasi bisnis klan Wu di Gunung Siwanda. Jadi kedatangan Bolin kemari adalah untuk mengucapkan selamat tinggal sekaligus ingin meminta bantuan kepada Muyun. Tanpa pikir panjang, Muyun pun akan memberikan bantuannya. Bolin tahu dirinya tidaklah pandai bertarung. Selain itu, papan nama emas milik aliansi darah sudah terkenal di mana-mana. Namun bukan itu yang dimaui oleh Bolin. Yang mana dia itu meminta Muyun untuk menyiapkan beberapa pil dan juga senjata ajaib yang luar biasa. Ia akan membawanya ke Gunung Siwanda. Dan cara inilah Papilion Tianbao bisa menang dari Menara Lanjin dan Papilion Bayangan. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Di sini Bolin tahu betul kalau Xing Mangyu sudah hamil selama 3 tahun. Jadi dia yang mengetahui kondisinya. Sayangnya anak Muyun dan Xing Mangyu sepertinya cukup keras kepala karena menolak untuk keluar. Mereka pun pergi ke kediaman Xing Mangyu yang mana di sana sangatlah dingin karena Xing Mangyu menggunakan kekuatannya. Muyun menyadarkannya karena bisa saja anak mereka itu masuk angin. Xing Mangyu menenangkannya karena dia sudah bisa merasakan kehadiran si kecil. Hanya saja tingkat pertumbuhannya terlalu lambat. Bolin merasa ini sangat wajar karena bagaimanapun Xing Mangyu telah membangkitkan jiwa Esponik. Binatang kuno ini merupakan salah satu monster kuat dari ras kuno. Entitasnya sangatlah kuat dan sesuai namanya, jiwa Esponik sangatlah dingin. Sangat sulit bagi mereka untuk melahirkan keturunan. Jadi tidak heranlah mengapa kehamilan ini berlangsung selama puluhan ribu tahun dan bahkan bisa saja sampai ratusan ribu tahun. Bolin meminta Xing Mangyu untuk memperhatikan anaknya. Selain itu, baru kali inilah dirinya melihat Muyun dalam keadaan yang begitu cemas. Muyun mendekati perut Xing Mangyu untuk mendengar suara dari anak mereka. Namun Xing Mangyu meminta untuk tidak bersikap seperti itu, karena bisa saja anak mereka mewarisi sifat buruk Muyun. Muyun malah senang karena sudah seharusnya anak laki-laki memiliki sifat ayahnya. Bolin hanya tertawa karena dia menganggap perkataan Muyun ada benarnya. Di sini, Xing Mangyu tahu betul kalau selama 5 tahun terakhir, Muyun sibuk berlatih formasi besar. Jadi kekuatan Muyun itu masih belumlah pulih. Maka seharusnya dia itu segera memulihkan dirinya dulu. Muyun meminta untuk tidak khawatir. Selain itu, saat ini mereka sedang memiliki urusan dengan Papilion Tianbao. Yang mana mereka harus membantu Papilion Tianbao dalam mengusir Menara Lanjin dan Papilion Bayangan dari klan Wu. Benda hal tersebut mengingatkan Xing Mangyu kalau klan penyihir tidak begitu familiar dengan hal ini, namun dia mengetahui beberapa hal, seperti para penyihir dan Master Gu yang telah berurusan dengan serangga Gu sepanjang tahun. Ini membuat racun terkumpul dalam tubuh mereka. Untuk bisa menghilangkan semua itu, mereka membutuhkan obat mujarab. Tapi dia tahu kalau suku penyihir tidaklah mampu melakukan hal tersebut, karena mereka tidaklah hebat dalam pemunihan pil. Berhubung formasi pembunuh abadi Suangming telah selesai Muyun bentuk, jadi dia tidak perlu merasa takut lagi. Selain itu, hanya Tuhan saja yang bisa menghancurkan formasinya. Dan begini Muyun sudah siap melanggar batasan untuk mengusir Menara Lanjin dan Papilion Bayangan. Bahkan dia itu berusaha untuk kembali menantang Gunung Suankong. Mereka ini sudah tidak membuat pergerakan selama 5 tahun. Jadi Muyun merasa ini adalah waktu yang tepat untuk bergerak. Apalagi Tian Huyan juga sudah pulih. Xing Mangyu tidak habis pikir dengan tindakan Muyun. Padahal para tetua meminta Muyun untuk menjaga Tian Huyan dengan baik. Namun dia itu malah ingin memanfaatkannya. Tapi Muyun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena bagaimanapun dia sudah mengobatinya. Ia benar-benar sangat senang karena aliansi darahnya sangatlah menarik. Nona Bolin juga merasa senang dengan perkembangan mereka. Akan tetapi dia ini harus pergi karena ada beberapa urusan di Papilion Tianbao yang harus dirinya selesaikan. Setelah semua itu, Muyun tahu betul
Kalau Papilion Tianbo pergi ke Gunung Xuanda, pastinya Gunung Xuankong akan memanfaatkan kesempatan itu untuk pindah. Nah, tadi juga Mu Yun mendengar kalau ada anggota suku penyihir yang ingin bertemu dengannya. Mu Yun mengizinkan orang itu untuk masuk karena dia tahu kalau itu adalah Wu Yu. Mu Yun sudah menduga kalau Wu Yu akan datang kemari. Kedatangannya itu disambut baik oleh Mu Yun, bahkan di aula itu hanya ada mereka saja. Mu Yun tidak ingin berbasa-basi dan menanyakan apakah orang yang ingin Wu Yu sembuhkan masih hidup. Sejak awal, Mu Yun sudah memberitahu kalau tidak ada satupun alkemis yang bisa memurnikan sisik naga selain dirinya. Sebagai anggota klan Wu Yu itu hanya berusaha untuk memenuhi kehendak leluhurnya saja. Selain itu, di 3000 dunia kecil, klan Wu merupakan klan yang terisolasi dari dunia luar. Jadi mereka itu tidak terlalu dekat dengan siapapun. Selain itu, mereka ini memiliki 2 klan yang menerapkan ilmu sihir dan sihir kuno. Hanya saja sudah 2 tahun, kedua belah cabang mengalami perselisihan internal. Wu Yu benar-benar kesal karena semua ini bisa terjadi karena kedatangan Gunung Xuankong dan juga Papilion Bayangan. Dalam 2 tahun kedatangan mereka itu telah menyebabkan begitu banyak masalah, bahkan mempengaruhi kesehatan dari leluhurnya. Sayangnya sisik naga tidak terlalu berpengaruh dan hampir mencapai batasnya. Maka karena itulah Wu Yu pun memohon kepada Mu Yun untuk pergi ke Gunung Siwen demi mengobati kakek buyutnya. Wu Yu tahu betul betapa hebatnya Mu Yun dalam pengobatan. Mu Yun pun memintanya untuk tidak memohon seperti itu dulu, apalagi dia masih belum tahu mengenai kondisi dari kakek buyutnya. Walaupun begitu, Wu Yu tetap yakin kalau kemampuan Mu Yun itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Mu Yun tentu belum bisa menyanggupi semua itu. Maka karena itulah ia akan mencoba memikirkannya dahulu. Mu Yun tidak menjanjikan apapun dulu, hanya saja dia itu akan tetap pergi demi membantu Wu Yu. Jadi sebelum mereka pergi, dirinya ini akan melakukan persiapan. Wu Yu sangatlah senang dan berterima kasih kepada Mu Yun. Di saat Mu Yun sedang memikirkan sesuatu, Penatua Ju pun tiba karena penasaran mengenai pembicaraannya dengan Wu Yu. Mu Yun pun menanyakan tentang suku penyihir kepada Penatua Ju. Sepertinya dia itu mengetahui banyak hal tentang suku penyihir. Ia pun menjelaskan kalau suku penyihir terbagi menjadi 2 silsilah, yakni sihir kuno dan sihir podu. Sihir podu sendiri terbagi menjadi 4 suku besar, yakni suku Husen, suku Wu Yun, suku Feng, dan suku Wu Yu. Mereka adalah 4 suku besar yang merupakan inti dari silsilah sihir voodoo. Sedangkan silsilah sihir kuno memiliki 5 suku utama, yakni suku Tulang, suku Guntur, suku Hantu, suku Menawan, dan suku Nagagu yang memiliki warga paling sedikit. Sejauh yang diketahui oleh Penatua Ju, Gunung Xuankong memiliki begitu banyak operasi di belakang layar. Jadi kemungkinan mereka juga adalah dalang di balik ketegangan yang terjadi antara 2 suku klan penyihir. Mu Yun paham dan berterima kasih kepada penjelasan Penatua Ju. Sino berpindah kepada Gunung Xuankong, yang mana Bai Huseng meminta Bai Je untuk membantu Bai Xingtian dalam menyelesaikan misinya. Kali ini dirinya meminta Bai Je untuk tidak membuat kesalahan, karena jika tidak, dialah yang akan memularnya. Bai Je paham dan mematuhi apa yang akan diperintahkan oleh kakek buyutnya. Di sini Ji Huseng tahu betul kalau Mu Yun telah pergi ke Husan. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini dan berjanji akan menghabisi Mu Yun. Mereka tidak boleh membuat kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh Xuan Wuxian. Bai Je paham yang mana dirinya pun mulai mengingat pertarungannya dengan Mu Yun. Tapi kali ini agak berbeda karena dia terbayang oleh kecantikan dari Xing Mangyu. Bai Huseng pun segera memberikan tamparan manja untuk menyadarkan Bai Je. Ia benar-benar kesal karena Bai Je itu sama sekali tidak berkembang selama 5 tahun. Jika Bai Je tidak menahan nafsu duniawinya, maka cepat atau lambat dia itu akan mendapatkan masalah. Bai Je terlihat cukup kesal karena ternyata selama 5 tahun terakhir kekuatannya memang berkembang. Namun ini semua berkat bantuan dari ular Tianin. Sino berpindah lagi ke klan penyihir yang mana Wu Yu dan Mu Yun baru saja tiba. Akan tetapi mereka langsung dihalangi oleh seorang pria bernama Si Tiancheng. Si Tiancheng meminta Wu Yu untuk tidak lupa kalau dirinya adalah pewaris dari Sekte Bintang Purba. Ia sama sekali tidak peduli kalau Wu Yu itu adalah cucu dari Wu Ju dan pewaris dari Sekte Sihir. Tapi tetap saja Si Tiancheng ini menganggap posisinya lebih tinggi.
Selain itu wajar saja dirinya datang ke kuil utama Tanah Suci untuk melihat Uju yang juga merupakan kakeknya. Tapi Uyu tahu betul kalau Qi Tianqiang ini pasti memiliki maksud lain. Apalagi dia mengingatkan kalau pemilihan pewaris ditentukan oleh leluhur mereka. Qi Tianqiang hanya tertawa saja dan dia itu tahu betul kalau kondisi leluhur mereka sudah semakin parah. Bahkan baru-baru ini Uyu menggunakan sisik naga. Namun semua itu sama sekali tidak mampu menyembuhkan leluhur mereka. Qi Tianqiang pun menjadi penasaran apalagi yang akan dilakukan olehnya. Uyu memintanya untuk diam karena sekarang dia telah membawa Mu Yun, yang merupakan seorang master alkimia. Mendengar semua itu, Qi Tianqiang pun penasaran seberapa banyak hal yang dijanjikan oleh Uyu kepadanya. Karena dia berencana untuk memberikan 2 kali lipat kepada Mu Yun. Mendengar semua itu, Mu Yun pun merasa tertarik. Alhasil, Qi Tianqiang menjadi senang karena rencananya sepertinya akan berhasil. Namun dia itu langsung terkejut karena Mu Yun ingin semua sekte Uyu menjadi miliknya. 给老祖宗疗伤，哪个江湖庸医呀？能够炼制绝品圣丹，他给你的，真的，我。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.